Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bella Hatmia Fitri dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Tulungagung, jurusan Perbankan Syariah. Alamat tempat tinggal saya adalah di Desa Sawo, Kecamatan Campur Darat, Kabupaten Tulungagung. Jadi, di sini saya akan menyampaikan terkait hasil laporan praktik pengalaman lapangan jurusan Perbankan Syariah gelombang 2 IAIN Tulungagung. PPL ini dilaksanakan mulai dari tanggal 1 sampai dengan 31 Agustus 2020, di mana karena keterbatasan adanya COVID ini, mahasiswa tidak diperkenankan terjun langsung di lembaga selama masa PPL, melainkan melakukan observasi dengan kunjungan ke lapangan maksimal 5 kali pertemuan dengan pemilik lembaga. Selanjutnya adalah terkait latar belakang atau dasar pemikiran mengenai judul yang saya ambil, yaitu pada sektor dunia usaha, khususnya di sektor informal, itu sangat berperan penting untuk memecahkan suatu persoalan perekonomian baik dalam tingkat nasional maupun di daerah. Begitu pula dengan usaha industri kecil tidak dapat dipandang sebelah mata oleh masyarakat maupun pemerintah, karena kreativitasnya yang dimiliki oleh para pelaku usaha industri kecil ini mampu mengatasi persoalan seperti sempitnya lapangan pekerjaan. Namun demikian, setiap usaha yang didirikan baik seperti industri sektor informal pasti memerlukan bantuan modal untuk memulai sebuah usaha dan juga mengembangkan usahanya. Modal tersebut dapat diperoleh salah satunya dari lembaga keuangan. Peran lembaga keuangan dalam hal ini adalah perbankan yang telah menyediakan modal bagi para pelaku usaha dengan cara mengalirkan dana dalam bentuk pinjaman atau pengkreditan. Jenis pembiayaan kredit yang sering diajukan oleh pemilik usaha kecil adalah kredit modal kerja. Salah satu kredit modal kerja yang sering digunakan oleh para pelaku usaha guna pengembangan bisnis yang dijalankan adalah kredit usaha rakyat atau KUR. KUR merupakan salah satu upaya dari pemerintah agar dapat membantu perekonomian, terutama perekonomian nasional dalam membuka lapangan pekerjaan dengan cara penyediaan bantuan modal bagi masyarakat yang ingin memiliki dan memulai sebuah usaha melalui pinjaman modal kerja. Berdasarkan hal tersebut, oleh sebab itu saya tertarik untuk menyusun laporan praktik pengalaman lapangan dengan judul Implementasi Pembiayaan Modal Kerja Kredit Usaha Rakyat KUR pada usaha industri marmer karya mandiri di Desa Sawo, Kabupaten Tulungagung, yaitu pada salah satu pengusaha UMKM industri marmer di daerah tempat tinggal saya. Tempat pelaksanaan praktik pengalaman lapangan ini adalah di industri marmer karya mandiri yang berada di Desa Sawo, RT 25, RW 7, Campur Darat, Tulungagung. Kemudian untuk awal mula pendirian usaha industri marmer ini adalah pada tahun 2012. Usaha ini dirintis pertama kali oleh almarhum Bapak Imam Sofyan yang semula diberi nama Breksi Alam Group. Jenis usaha ini bergerak di bidang pemotongan batu marmer dan batu alam yang kemudian diolah menjadi produk seperti dinding, lantai, dan kerajinan lainnya. Lalu setelah perintis pertama atau pemilik awal usaha ini meninggal dunia, kemudian sekitar tahun 2019 usaha ini dilanjutkan oleh anak kandung beliau yang bernama Rizky Dwi Sofyandri dan kemudian mengalami pergantian nama yang semula Breksi Alam Group menjadi Industri Marmer Karya Mandiri. Untuk pelaksanaan praktik pengalaman lapangan itu dimulai pada tanggal 1 Agustus sampai 31 Agustus. Tetapi dikarenakan adanya COVID-19, maka saya hanya melakukan kunjungan ke pabrik industri marmer karya mandiri selama beberapa kali saja, yaitu kurang lebih 4 kali kunjungan. Dan untuk jam operasional dalam industri marmer karya mandiri itu dibagi menjadi beberapa jam. Yang pertama adalah jam operasional pagi, itu jam 7 sampai dengan jam 12. Kemudian jam istirahatnya itu jam 12 sampai dengan jam 1.
Lalu jam operasional siang itu jam 1 sampai dengan jam 4 sore. Untuk hari Jumat itu selesai lebih awal, yaitu jam 11 pagi. Kemudian untuk hari Minggu dan hari-hari besar, kegiatan operasional pabrik itu diliburkan. Selama masa kunjungan pabrik itu ada beberapa kegiatan operasional yang saya amati, yaitu dari kegiatan produksi, dimulai dari penambangan batu marmer yang dilakukan di lokasi tambang tentunya yang sudah memiliki izin tertentu. Selanjutnya setelah penambangan selesai dilakukan, batu yang masih berbentuk bongkahan itu dibawa ke pabrik untuk dilakukan proses penggerajian, yaitu menggunakan mesin pemotong batu dengan disesuaikan ukuran yang diinginkan. Lalu setelah bongkahan batu tersebut sudah menjadi bahan setengah jadi, selanjutnya adalah dilakukan proses pemolesan agar batu tersebut terlihat halus dan mengkilap. Setelah proses pemolesan selesai, selanjutnya batuan tersebut bisa diproses menjadi kerajinan seperti keramik dinding, lantai, meja, dan juga kerajinan lainnya. Lalu mengenai pemasaran produk, itu pemilik usaha memasarkan sendiri secara mandiri hasil produksi yang dihasilkan. Kebanyakan pemasaran yang dilakukan adalah melalui pemasaran online. Untuk pemasaran online sendiri, pemilik usaha menggunakan akun media sosial seperti Facebook dan juga Instagram. Lalu untuk pengiriman produk yang dihasilkan dari industri marmer karya mandiri ini tidak hanya dikirimkan di wilayah Tulungagung saja. Jadi pengiriman yang dilakukan juga sudah mencapai luar kota bahkan luar pulau seperti di Surabaya, Jakarta, Yogyakarta, Bali, Lombok, dan juga Kalimantan. Selanjutnya adalah mengenai permasalahan di lapangan. Dalam pelaksanaan operasionalnya, setiap usaha pasti menemui sebuah permasalahan. Permasalahan tersebut bisa muncul dikarenakan beberapa faktor. Salah satunya adalah faktor permodalan. Industri marmer karya mandiri ini adalah usaha yang bergerak di bidang industri jasa pemotongan batu marmer dan juga batu alam. Yang dalam operasionalnya, industri ini membutuhkan suntikan dana agar usaha yang dijalankan tetap berjalan dan berkembang. Oleh sebab itu, untuk masalah permodalan ini, industri marmer karya mandiri menggunakan jasa perbankan dalam usahanya, yaitu mengajukan pembiayaan modal kerja kredit usaha rakyat atau KUR. KUR ini sangat berpengaruh dalam kegiatan operasional dan perputaran usaha industri ini. Tanpa adanya suntikan dana dari pembiayaan KUR, usaha ini tidak akan berkembang dan perputaran keuangan dapat dikatakan kurang lancar. Selanjutnya adalah mengenai implementasi pembiayaan modal kerja kredit usaha rakyat atau KUR pada usaha industri marmer karya mandiri. Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber, yaitu pemilik usaha industri marmer karya mandiri, diketahui bahwa pada awal pendirian usaha, modal yang digunakan oleh pemilik usaha adalah sekitar 70 juta. Modal tersebut berasal dari modal pribadi dan juga dana pinjaman dari perbankan. Pada awal pendirian usaha, pemilik usaha mengajukan pembiayaan modal kerja kredit usaha rakyat sebesar 25 juta dan sisanya adalah modal pribadi yang dimilikinya. Jangka waktu pelunasan yang diambil adalah selama 2 tahun dengan jaminan BPKB mobil yang dimiliki oleh pemilik usaha. Pada saat proses awal pengajuan pembiayaan, pemilik usaha mengatakan bahwa tidak mengalami kendala pada proses pengajuan tersebut. Beliau tetap mengikuti prosedur yang berlaku, baik itu syarat-syarat yang diberikan oleh pihak bank, diantaranya persyaratan kelengkapan berkas seperti KTP, kartu keluarga, akta pendirian usaha, survei lokasi, dan tahapan yang lainnya. Kemudian respon dari pihak perbankan terkait pencairan modal itu juga tidak terlalu lama karena modal yang dipinjam tidak begitu besar. Mengingat juga seberapa kapasitas jaminan yang dimiliki oleh pemilik usaha. Kemudian untuk proses pengangsuran pinjaman, pemilik usaha juga tidak mengalami kendala. Beliau merasa sampai saat ini masih lancar-lancar saja. Dampak yang dirasakan dengan adanya pembiayaan KUR ini dirasa cukup memberikan manfaat bagi pemilik usaha. Dengan adanya pembiayaan KUR,
sangat berpengaruh pada perkembangan dan kelancaran usaha yang dijalankan. Karena tanpa adanya tambahan dana dari pihak perbankan dalam bentuk pembiayaan KUR akan menghambat aktivitas operasional pabrik seperti proses produksi yang jumlahnya bisa lebih dari perkiraan, kemudian keadaan pasar yang tidak bisa diprediksi, kadang sepi, kadang ramai, kemudian kerusakan-kerusakan yang terjadi pada mesin, dan biaya-biaya tambahan tak terduga lainnya. Beberapa alasan kenapa pemilik usaha industri Marmer Karya Mandiri mengajukan pembiayaan modal kerja KUR kepada perbankan adalah antara lain pembiayaan KUR dirasa memiliki bunga yang rendah yang sangat membantu meringankan beban usaha. Kemudian proses pengajuan kredit juga dirasa mudah. Serta dengan adanya pembiayaan modal kerja KUR ini dapat mendorong perkembangan serta pertumbuhan usaha kecil dan membantu pelaku usaha dalam mempermudah perputaran manajemen keuangannya. Dengan adanya pembiayaan modal kerja KUR ini sangat membantu masyarakat, khususnya para pelaku usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM yang membutuhkan dana untuk menambah modal usaha sekaligus untuk pengembangan usaha dan perputaran manajemen keuangan juga menjadi lebih mudah. Seperti halnya penerapan pembiayaan modal kerja kredit usaha rakyat pada usaha industri Marmer Karya Mandiri dirasa sangat membantu meringankan beban usaha dan mendorong perkembangan serta pertumbuhan dari usaha yang dijalankan. Dengan adanya pembiayaan KUR ini, industri Marmer Karya Mandiri dapat membantu pemilik usaha dalam menjalankan kegiatan operasional pabrik, baik itu produksi ataupun perputaran manajemen keuangan yang akan jauh lebih baik. Demikian penyampaian laporan hasil praktik pengalaman lapangan yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan dapat memberikan manfaat untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.